Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihil ma'uqrid wal khatibil masabak nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'du. Para jamaah yang berhormatan, saat ini pun kita mulai ngaji kitab Ihya Ustadzah. Monggo sareng-sareng tawasul wonten asanipun dipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sak keluarganipun ugi para sahabatipun. Al-Fatihah. Khusus kemarin asanipun Mbah Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Hujjatul Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang berbahagia, kitab tipis ini karya Hujjatul Islam Imam Ghazali diberi judul Ihya Ustadzah. Ihya itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Ihya As-Sadah, kebahagiaan. Ini ihya berarti ada racikan atau ramuan Ihya Ustadzah. Mari kita sekilas yang mukadimah nanti kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi dzikr. Amin. Alhamdulillahilladzi as'ada walidal asfiya'i bil mujahadati wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadati wa halla alsinatal mu'minina bi dzikri wa jala khawatirul 'arifina bil fikri wa harasa sawadul ubadi anil fasadi wa habasa muradul zuhadi alas sadadi wa khallasa ashbahal muttaqina min dholami syahawati wa sofa arwahal muqinina an dholami syubuhati wa qabila a'malal ahyari bi ada'is sholawati wa ayyada isolal ahyari bi asad bisilati ahmaduhu hamdan ro'a ayati kudratihi wa quwwatihi wa syahada syawahida min fardaniyatihi wa wahdaniyatihi wa tarqo tawariqos sirrihi wa birrihi wa qatafa shimaro ma'rifatihi min sajari majdihi wujudihi wa ashkuruhi syukro mani taroko wa khitabihi wa ambiyaihi wa asfiyaihi wa wa'dihi wa wa'idihi wa sawabihi wa iqobihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asuli aslabil fasaqati wal fajarati qosiman wali hurul jahidina wal marikina qosiman wali bagi syakki wa syirki qohiran wali atba'il haqqil wal ihsani nasirun fa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini
Alhamdulillahilladzi as'ada walibal asliya. Segala puji bagi Allah yang telah meninggikan derajat hamba-hamba terkasihnya bil mujahadati, dengan mujahadah. Dengan mujahadah ini puji ini. Was'ada qulubal awliyai, dan membahagiakan hati para wali bil musyahadati, dengan musyahadah, penyaksian. Wala al-sinatal mu'minina, dan menghiasi lidah orang mukmin bidzikri, dengan zikir, wajala khawatirul arifina, dan menjernihkan khawatir orang-orang ma'rifat bil fikri, dengan perenungan. Waharosa sawadul ubadi, dan memelihara rohani ahli ibadah anil fasadi, dari kerusakan. Wahabasa murodas suhadi, dan memenjarakan kehendak ahli zuhud alas sadati, atas kebenaran, atau selalu berada dalam keadaan kebenaran. Waholaso asbahal muttaqina, dan membersihkan pikiran yang menghantui orang-orang ahli takwa. Asbah itu hantu, maknanya ini kholaso, dan membersihkan asbahal muttaqina, itu pikiran yang menghantui orang-orang ahli takwa. Min dalam syahwati, dari kegelapan nafsu sahabat. Wasofa arwahal muqinina, dan membersihkan roh orang yang yakin. An dulamis syubuhati, dari gelapnya perkara subhat, atau seperti dan benar dari kegampangan perkara subhat. Wa qabila a'malal ahyari, dan menerima amal-amal hamba-hamba pilihan biada is-sholawati, dalam hitungan sholawat. Wa ayyada isolal akhrori, dan mempererat persaudaraan hamba-hamba yang akhrori, itu hamba yang bebas, hamba yang merdeka, biasa disilati, dengan ikatan yang kokoh. Ahmaduhu, kami memuji kepada Allah, hamda man ro'a, sebagaimana pujiannya orang-orang yang menyaksikan ayati kudratihi wa quwwatihi, tanda-tanda kekuasaan dan keperkasaannya. Wa syahada syawahida min fardaniyati, dan orang yang menyaksikan berbagai keajaibannya. Wa wahdaniyati, dan keesaannya. Wa toroko tawarikos sirrihi, dan orang yang berjalan melalui jalan rahasia. Wa birrihi, dan kebaikannya. Fakotofa shimaro ma'rifati, dan orang yang memetik buah ma'rifat min sajari majdihin wujudihi, dari pohon kasih sayang dan kedermawanannya. Wasyuruhu, dan kami bersyukur padanya, syukro manih taroko, bersyukur kepada orang yang telah merintis yang berlebihnya. Waqtarofa min nahri wa fadlihi wa ifdalihi, dan tenggelam dari sungai karunia-Nya dan kenikmatannya. Wa uminu bihi imana man amana bi kitabihi, dan kami beriman kepada Allah sebagaimana imannya orang-orang yang meyakini kitab-kitabnya. Wa khitabihi, dan perintahnya. Wa ambiyaihi, dan para nabinya. Wa asfiyaihi, dan para hamba-hamba kasihnya. Wa wa'dihi, dan janjinya. Wa wa'idihi, dan ancamannya. Wa sawabihi, dan pahalanya. Wa iqabihi, dan siksanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu, semata, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Rasahu li aslabil fasaqati, beliau diutus untuk memberi beli, itu membumi hanguskan kefasikan, aslab ya. Wal fajaroti, dan kejahatan, kosiman, hingga binasa atau tidak tersisa. Wali urol
jahidina, dan menelanjangi orang-orang yang durhaka, wal marikina, dan kaum murtad, qasiman, tidak tersisa, walibagi syaki wa syirki, dan memberantas keraguan dan syirik, kohilun, secara paksa, wali adba'il haqqi wal ihsani, dan pengikut kebenaran dan kebaikan, nasirun, saya menolong, fasholawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maka rahmat Allah semoga tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para keluarga Nabi dan para sahabat Nabi ajmain HWKB. Nah, ini langsung aja masuk ke pelan-pelan gitu. Ini langsung masuk ke materi, ya. Unwanu ma'rifatin nafsi, ciri-ciri mengenal diri sendiri. I'lam, ketahuilah olehmu, annal kimia ad-dohiriyah, semuanya kimia sebasar dohir, latakunu fi hozainil awami, tidaklah didapat di dalam perbendaharaan orang-orang awam. Kimia dohir itu orang-orang budang yang awam. Wa inama takunu fi hozainil muluki, tanpa mestine, ya. Dan kimia dohir itu hanya ada di dalam gudang kerajaan. Fakadzalika kimia us-sa'adati, demikian juga kimia kebahagiaan. La takunu, tidaklah didapat kimia kebahagiaan itu illa kecuali fi hozainillahi subhanahu wa ta'ala, kecuali dalam perbendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, resep bahagia ini, ya. Wabis samai, maka di langit jawahirul malaikati, substansi para malaikat. Wafil ardi, dan yang di bumi qulubul awliyail arifin, itu ada pada hati para wali-wali yang makrifat. Kita ini lalu kebahagiaan karena di, ya, gudangnya di tempat Gusti Allah, ya, naik nang langit itu ada di substansi malaikat, yang di bumi ada pada para wali-walinya. Man talaba hadhil kimia, siapa yang mencari kimia kebahagiaan ini, min ghairi hadratin nubuwati, tidak dari kehadiran ajaran Nabi, fakot, maka sungguh at-tariqo, dia telah menempuh jalan yang keliru. Sekali rumus. Walau bagaimana ring ini jalan rumus. Dia tahu bagus sekali ini. Kalau macam itu tidak orang sembarang gitu. Wa yakunu amaluhu kadinaril bahroji. Jadi orang yang mencari jalan di lain ajaran Nabi itu, ya, amal mereka itu kadinaril bahroji, seperti uang palsu, dinar sing palsu, sehingga mereka sing beramal sing tuh ilmune sing tidak lewat Nabi, fayadunnu fi nafsihi annahu waliyun, maka mereka menyangka fi nafsihi, dalam diri mereka itu, annahu, usulnya mereka itu waliyun, kaya, wa huwa muflisun, dan dia sebetulnya bangkrut fil qiyamati, besok di hari kiamat. Berapa ayu amal ini, jadi pokoknya ibadah Nabi itu penting. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fakashafna angka gitu aka fabasarukal yawma hadidun. Fakashafna angka gitu aka, maka kami singkapkan darimu tutup matamu, fabasarukal yawma hadidun, maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Tajam. Wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, dan dari kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala li ibadihi, marang kawulane, untuk hambanya, an arsala ilaihim, adalah dia telah mengutus kepada mereka para nabi, para rasul, mi'ata alfi wa arba'atan wa isyrina alfa nabiyyin, 124.000 nabi.
Ono cok cerita nabi ki ono dasare itu. Itu karena supaya resep kebahagiaan itu sampai ke bawah, itu Allah mengutus 124 nabi, dan ketika kenabian legislatif sudah berakhir di Muhammad Rasulullah SAW, kesini adalah konsep kewalian. Macet sandungi 100 bagi Munggu keluar penjara kesakitan lah. Mungkin dari mungkin lebih murah. Mereka yang 124.000 nabi itu yu'allimunan nasa, mengajari manusia nuskhatal kimia, tentang resep kimia kebahagiaan. Wa yu'allimunahum, dan mereka diajarkan kaifa yaj'alunal qalba, bagaimana cara menjadikan hati fi uwil mujahadati, yang senantiasa bermujahadah. Nah, saya kan wali, orang ya, rasa kebahagiaan, caranya ya menjadikan hati itu untuk selalu menjaga. Wa kaifa yutahhirunal qalba, dan bagaimana membersihkan jiwa, membersihkan hati minal akhlaqil madhmumati, dari akhlak-akhlak yang tercela. Wa kaifa yu'addunahu lituluki sifati, dan bagaimana mengarahkan pada jalan kesucian, kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Walladzi ba'asa fil ummiyina, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, rasulan minhum, rasul di antara mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan atas mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Lanjutkan, yakni, arti tegese, yakni yutahhiruhum minal akhlaqil marmumati wa minas sifatil bahaimi, artinya membersihkan jiwa mereka dari sifat-sifat tercela dan sifat-sifat kebinatangan. Wa yaj'alu sifatil malaikati, dan menjadikan sifat-sifat kemalaikatan. Libasahum wa khiriyatahum, sebagai pakaian dan perhiasan mereka. Jadi sifat-sifat kemalaikatan itu menjadikan pakaian dan perhiasan mereka. Wa maqsudu hadhil kimyai, dan tujuan dari kimia kebahagiaan ini, anna kullama kana min sifatin naqsi, adalah untuk menanggalkan sifat-sifat kekurangan, ya ta'arru minhu, dan membuka diri dari sifat-sifat kekurangan itu, wa kullu ma yakunu min sifatil kamalil yalbasuhu, dan menjadikan dari sifat kesempurnaan itu sebagai bajunya, yalbasuhu. Wasirru hadhil kimyai, dan rahasia kimia kebahagiaan ini, antarjia minat dunia, adalah mengendalikan manusia itu dari jalan dunia ila wahi, menuju Allah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tabaddal ilaihi tabdila, dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Wa fadlu hadhil kimyai, dan keutamaan kimia usahadah ini tawilun, banyak sekali, panjang, jadi banyak sekali ya, mana sih panjang, artinya bahwa fadilah kimia kebahagiaan ini banyak sekali. Kita masuk ke faslun fi ma'rifatin nafsi, ya, untuk mengetahui diri sendiri. Aku sampai itu ngerti apa itu dari arti kontrol kalau Mbah Ghazali. Ilam, ketahuilah wahmu anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala, bahwa kunci ma'rifat pada Allah Ta'ala,
Kunci mengetahui kepada Allah Ta'ala huwa ma'rifatun nafsi, adalah mengenal atau mengetahui diri sendiri. Kunci ini umpamanya diteruskan Ibn Arabi bahwa ketika kau mencari Allah di luar diri adalah suatu kesesatan yang jauh. Nampak ceritanya kayak Allah Imam Ghazali. Aman kowe nek ngono-ngono punya aman. Anu sing ora pas wae iki jan jenengan nafrite. Kan kuwi bae. Kama qala subhanahu wa ta'ala sanurihim ayatina fil afati wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, sanurihim ayatina, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami, wa fil afaqi, dari segala wilayah bumi, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haqqu, hingga jelas bagi mereka bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersabda, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Masyhur gitu. Hadis ini masyhur enggak? Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Ya jelas. Kalau sama ini kenal tenan ora wae. Walaisa syai'un, dan tidaklah ada sesuatu akroba ilaika, yang lebih dekat dengan dirimu min nafsika ketimbang dirimu sendiri. Iya kan? Sudah ngerti ya kamu yuk. Fa dalam ta'rif nafsaka, maka ketika engkau tidak mengenal dirimu, fa kaifa ta'rifu rabbaka, maka bagaimana engkau akan mengenal Tuhanmu? Fa in qulta inni a'rifu nafsi, fa in qulta, jika kamu berkata, oh yang ngomong ini sedulur ingsun a'rifu, ngafru itu mengenal nafsi di awak ingsun dewi. Jika aku berkata bahwa ini a'rifu nafsi, aku mengenal diri sendiri, fa inama ta'riful jisman dhahir, mau pamas dene iku kuno kenal jisim dhahir, alladzi huwal yadu warijlu, yang dia itu tangan dan kaki, warosu, kepala, wajus satu dan badan. Wala ta'rifu ma fi batinika minal amri, dan kau tidak mengetahui apa yang tersembunyi di dalam batinmu dari urusan-urusan itu. Alladzi bihi idza wadhibta, yang dimana ketika engkau itu marah, toraktal usumata, kamu mencari permusuhan. Ini jeromu ini. Wa idza stahaita, maka ketika engkau berhasrat, toraktal nikaha, kamu mencari pasangan. Wa idza ju'ta, maka ketika lapar, toraktal akla, kamu mencari makan. Wa idza atishta, dan ketika dahaga, toraktal syurba, mencari minum. Wadawabbu tusyarikuka fi hadhil umuri, dalam hal ini binatang pun mempunyai sifat yang sama dengan dirimu. Itu adalah fal wajibu alaika, wajib atasmu anta'rifa nafsaka bil haqiqati, yen to ngaperui apa iro dhewe kelawan sejatine. Wajib untukmu mengetahui dirimu itu secara hakikat, secara sejatinya dirimu itu. Hatta tadri ayyusyain anta, sehingga kamu dapat mengetahui jawaban dari pertanyaan siapa kamu, wa min aina, dan dari mana kamu datang. Jika ila hadzal makani, hingga sudah di tempat ini. Wa li ayyin syai'in khuliqta, untuk apa kamu diciptakan? Wabi ayyi syai'in sa'adatuka, apa yang membuatmu bahagia? Wabi ayyi syai'in saqauka, dan apa yang menyebabkanmu celaka? Terus mitilin jero iki. Ajar kok mau aku iki tangan ini.
Waqad jama'ta fi batinika sifatin, dan sungguh terhimpun di dalam batin itu beberapa sifat-sifat. Minha setengahnya sifatul bahaimi, perlu catat. Yo, ini sifat kebinatangan. Nang juru nih, udah sampai ini ada macam-macam sifat. Ya. Minha setengahnya itu sifatul bahaimi, sifat kebinatangan. Wa minha, dan separuhnya lagi, setengahnya lagi sifatus sibai, yaitu sifat kebuasan. Wa minha, dan setengahnya lagi sifatul malaikati, yaitu sifat-sifat malaikat. Nah, diteru ge. Kita kenal ge, namanya langsung podo binatang langsung podo. Telu, ini yang perlu di manage. Farruhu maka roh. Farruhu hakikatu jauharika. Maka roh adalah substansi dirimu yang sebenarnya. Padahal roh itu adalah substansi dirimu yang sebenarnya. Wa wairuha, dan yang lain waribun minka, itu adalah komponen asing dari kamu. Wa ayatun indaka, dan terpisah darimu. Fal wajibu alaika, maka wajib atasmu anta'rifa hadza, untuk mengetahui hal ini. Wajib. Wa ta'rifa, dan mengetahui annalikuli wahidin min haula'i hidaan wa sa'adatan, bahwa tiap-tiap sesuatu masing-masing mempunyai makan dan kesenangan sendiri-sendiri. Mau sifat-sifat wi telu ini gimana ini? Binatangan, buasan dan malaikat masing-masing itu duwe kesenangan dewe. Fa inna sa'adatal bahaimi, maka sungguhnya kesenangan binatang fil akli, terletak di dalam makan, wasyurbi, dan minum, wan naumi, dan tidur, wan nikahi, dan melakukan hubungan seksual. Fa'in kunta minhum, maka jika kamu adalah bagian dari mereka, fastahid fi imalil jaufi wal farji, maka bekerjalah demi memuaskan perut dan nafsu seksualmu. Nah, termasuk bagian kui. Wasa'adat as-sibai, dan kesenangan binatang buas, bidurbi wal fakki, menyerang mangsa dan berkelahi, saling membunuh, untuk marah menyerang mangsa. Itu kesenangan binatang buas. Wasa'adat as-syayatini, dan kesenangan setan fil makri wasyarri wal khiyali, untuk berbuat makar, kejahatan, dan tipu daya. Wa in kunta minhum, maka dengan engkau itu bagian dari mereka itu, fastahil bistigholihim, maka sibukkanlah dirimu untuk melakukan hal-hal tersebut. Wa sa'adatal malaikati, dan kebahagiaan malaikat fi musyahadati jamalil khalqir rububiyyati, itu menyaksikan indahnya kehadiran Tuhan. Ini potensi ini nanggur karo panjenengan ono kabeh. Nah, orang ngerti ora iso ini untuk melangkah mengenal Tuhan. Walaisa lil wudubi wasyahwati ilaihim thariqun, dan tidaklah ada tuh, tidak diberi kesempatan lil wudubi, karena mereka itu marah, wasyahwati, dan syahwat ilaihim atas malaikat itu thariqun, jalan. Jadi malaikat orang tidak ada kesempatan itu. Fa'in kunta min jauharil malaikati, maka andaikan engkau itu bagian dari substansi malaikat, fastahid, menggunakan siro fi ma'rifati aslika, yang dalam mengahului asaliro. Kalau memang engkau itu bagian dari malaikat, maka berjuanglah untuk mengetahui asalmu pundi, hatta ta'rifat thariqa ila hadratil ilahiyah, hingga mengetahui jalan menuju hadrah al-hatiyah. Inilah yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini terus mengikuti rasa lorong ini. Wa tablugha,
dan mencapai ila musyahadatil jalali wal jamali, dan mencapai pada musyahadah penyaksian, ya, keperkasaan dan keindahan. Waktu kholiso, dan membersihkan nafsaka, jiwamu, min qaidis syahwati wal wudubi, dari perbudakan nafsu dan amarah. Ta'lamu anna hadis sifati li ayyin syai'in, dan mengetahui atau menemukan jawaban dari pertanyaan mengapa kamu rukibat fika, itu tersusun dari sifat-sifat tersebut. Akhirnya kan kamu, kenapa saya itu tersusun dari sifat kebinatangan, sifat kepuasan, dan sifat malaikat. Fama khalaqaha wa ta'ala litakuna asiroha. Apakah Allah Ta'ala itu menciptakannya agar dapat menundukkanmu? Artinya itu menjadi tawanannya. Walakin khalaqaha, akan tapi Allah menciptakan hatta takuna asroka, hingga menjadi tawananmu. Ini yang saya contohkan seperti kuda itu tunggangan perang tanding itu ada 4 itu. Pokoknya Pak Malut atau caranya kok dia itu bisa ditundukkan. Nah, sifat-sifat di 3 itu tadi itu harusnya yang ditundukkan. Waktu sahhiroha, atau kamu yang menundukkannya. Lisafari, untuk perjalanan alladzi maka yang menjadi tunggangan, kuda tunggangan, wataj'al ihdaha, dan menjadikan salah satunya markabaka, itu perahumu, wal ukhra, dan yang lain silahaka, itu senjatamu, hatta tasida biha sa'adataka, hingga kamu dapat mencapai kebahagiaan. Lu ini jalan wudu. Faidah balagta ardoka, jika kamu telah mencapai tujuan yang diinginkan, faqawim, maka taruhlah biha, sifat-sifat tersebut, tahta qodamaika, di bawah kakimu. Wajib ila makani sa'adatika, dan kembalilah ke tempat kebahagiaanmu. Wadzalikal makanu qararu khawasi, dan yang demikian itu adalah sebuah tempat di mana hamba-hamba khusus, atau tempat hamba-hamba terkasih, al-hadratil ilahiyah, yaitu yang merasakan kehadiran Tuhan. Itu kan tujuannya bro kan. Itu naik berarti iso tombo berat. So, sithik mana? Ya temukan jeroane cuk. Abot nih. Wa qararul awami darajatul jannati. Kalau punya ajarannya dengan punya sahabat berani, dan tempat orang-orang awam masuk surga. Fatahtaju ila ma'rifati, oleh karena itu kamu harus mengetahui hadhil ma'ani, makna yang tersembunyi di balik semua ini. Hatta ta'rifa min nafsika syai'an qalilan, hingga kamu dapat mengenal diri sendiri meski sedikit. Karena urusan roh kan mau dibatasi, dalam sidik dia ngerti. Kita teruskan, fakulu malam ya'rif hadhil ma'ani, maka setiap orang yang tidak mengetahui makna ini, fasibuhu minal kusyuri li'annal haqqo yakunu anhu mahjuban. Fasibuhu minal kusyuri, ia akan mengalami nasib yang buruk. Li'annal haqqo, karena kebenaran, yakunu, menjadikan anhu, ya, atas orang itu mahjuban, terhalang. Ya, kurang paham, terus dia mahjub, terhalang. Tak tambah safasul mana? Ya, gimana lo safasul mana? Safasul mana ya? Fasul. Biar nggak gantung, menono orang tambahannya pengalaman orang gantung. Idza syi'ta an ta'rifa nafsaka, ketika kamu ingin mengenal dirimu sendiri, fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annaka, sesungguhnya dirimu itu min syai'aini, itu ada 2 unsur. Nah, jadi menurut gantung, soalnya menurut tergantung.
Jadi kalau kamu mengenal dirimu, bahwa dirimu adalah al-awwalu, yang pertama hadzal qalbu, yaitu hati. Wasani yusamma nafsa wa ruha, yang kedua yang dinamakan jiwa dan ruh. Ini mau selanjut kabeh ya no. Selanjut kabeh. Tapi kan ngor ya. Hati, jiwa, ruh. Wa nafsu wal qalbu, dan jiwa adalah hati. Ta'rifuhu bi ainil batin, yang kamu kenal dengan istilah mata batin. Muka takon orang. Wa haqiqatukal batinu, dan hakikat dirimu yang sebenarnya adalah batin. Wis melanjutkan perjalanan panjang itu mengenal dirimu itu. Li'anal jasada, karena sungguhnya jasad itu awalul wa huwal akhiru. Jasad itu pertama, wahwa, dan yang tadi qalbu itu ya batin, yang batin itu adalah unsur akhir ya. Wa nafsu akhiru wa huwal awalu, dan jiwa itu adalah akhir, wahwa, dan dia yang hati itu adalah awal. Wa yusamma qalban, yang dinamakan hati. Walaisal qalbu hadhil qit'atu lahmiyatu, dan bukanlah hati itu sepotong daging allati fi sadri minal janibil aisari, yang terletak pada dada bagian kiri. Li'annahu yakunu fit dawabi wal mauta, karena hati dalam pengertian ini juga dimiliki oleh binatang dan orang-orang telah mati. Wa kullu syai'in tusiruhu bi ainid dhahiri, dan setiap sesuatu yang bisa kamu lihat dengan mata zahir, bahwa maka sesuatu itu min hadzal alami, adalah bagian dari dunia ini. Sesuatu yang iso terus zahir berarti bagian dalam ini. Alladzi yusamma alamas syahadati, yaitu yang dinamakan dunia kasat mata, alam syahadah. Wa amma haqiqatul qalbi, dan adapun hakikat hati itu falaisa min hadzal alami, maka bukan termasuk dunia ini. Lakinnahu, akan tapi min alamil ghaibi, hati itu dari alam gaib. Bahwa maka dia hati itu fi hadzal alamil ghaibun, yaitu dari dunia yang asing. Wa tilkal qit'atul lahmiyatu, dan itu potongan daging tersebut murakkabun, itu tersusun dari beberapa unsur. Wa kullu aidil jasadi, dan setiap anggota tubuh asagiru adalah pasukan-pasukannya. Wa huwal maliku, sementara ia sendiri sebagai raja. Jadi hati raja, semua anggota tubuh itulah pasukannya. Sebenarnya raja ini itu. Wa ma'rifatul wahi, yang mempunyai sifat mengenal Allah. Hati itu mempunyai sifat mengenal Allah. Wa musyahadata jamalil hadrati sifatuhu, dan menyaksikan keindahan hadat Allah, sifatuhu, sifatnya hati itu. Wa ta'lifu alaihil wal khitabu ma'hu, dan ia pun dikenakan beban kewajiban dan perintah lainnya. Itu hati. Walahu sawabu alaihil iqabu, dan ia juga hati akan mendapatkan pahala dan siksa. Wasa'adatu, dan mengalami kebahagiaan. Wasaqa'u, dan mengalami kesengsaraan. Al-haqqa nihil warruha hayawaniyun, dengan ditempatkan dengannya dengan roh kebinatangan. Fi kulli syai'in tapi ahu ma'ahu, dalam setiap sesuatu itu akan mengikuti dan bersamanya. Wa ma'rifatu haqiqatihi, dan mengenal hakikatnya hati. Wa ma'rifatu sifati, dan mengenal sifatnya hati. Miftahu ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, itu merupakan kunci untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Walaika, maka kamu harus bil mujahadati, mujahadah harus
nama-nama ini, tapi mujahadah itu telur redaksi senang ngono-ngono mujahadah nama-nama ini paling mana kan Pak Jalur sukses dunia mujahadah. Nah ini nama-nama ini bisa ma'rifat. Nah, alhamdulillah mujahadah kita redaksinya itu, maka fa'alaika, maka atasmu atau maka kamu harus bil mujahadah tidak mujahadah hatta ta'rifahu, hingga kamu mengenalnya. Li'annahu, karena hati itu jauharun azizun min jinsi jauharil malaikati. Jauharun azizun, substansi yang mulia, min jinsi jauharil malaikati, yang berasal dari substansi malaikat. Fa aslu ma'danihi min hadratil ilahiyah, dan asal atau sumber substansi itu dari hadratil ilahiyah atau kehadiran Tuhan. Min dalikal makani ja'a, dari tempat inilah ia datang. Wa ila dalikal makani ya'udu, dan dari tempat ini pula ia akan kembali. Disebut tadi bahas sebenarnya